Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasanya, malam hari ini saya ditemani oleh Kang Surya yang akan membagikan satu kisah, yang mana kisah ini kami dapatkan dari Mas Yono. Mas Yono ya? Iya. Jadi Mas Yono ini mengisahkan tentang apa yang dialami oleh kakeknya, yang sampai saat ini mungkin belum ada jawabannya kan? Iya. Jadi masih belum ketemu jawabannya apa sih yang menyebabkan terjadinya sesuatu pada kejadiannya kakeknya Mas Yono ini. Iya. Dan untuk sobat pemburu kisah, bagaimana kisah yang dialami oleh mbahnya Mas Yono ini? Monggo Kang Surya, Iya, dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya, jadi Mas Yono ini mendapatkan cerita dari kakeknya waktu dia masih muda dulu ya. Jadi kakeknya ini pernah hilang di hutan itu selama sehari semalam, Pak. Padahal dia itu rencananya hanya sehari saja, nggak sampai malam, tapi karena ada suatu hal yang misterius, dia itu terjebak di hutan sampai sehari semalam. Bahkan temannya masuk hutan itu hilang, sampai sekarang belum ada rimbanya. Jadi Mas Yono ini, mbahnya ini Mbah Samin ya, panggilannya Mbah Min gitu. Dia itu punya teman yang biasanya kalau nyari burung atau nyari hasil hutan itu Mbah Prawi, temannya ini yang hilang ini. Biasanya kalau kemana-mana memang selalu bareng gitu. Jadi waktu itu mereka eranya masih nyari-nyari hasil hutan, terutama nyari kayak burung-burung gitu. Biasanya mereka pakai jebakan. Jadi dibuatkan kayak semacam jebakan, ditaruh di hutan gitu, terus di kemudian harinya itu disamperin lagi, dicek apakah dapat burung atau enggak. Kalau dapat ya diambil, kalau nggak dapat ya dipasang lagi. Jadi mungkin pada masa itu ya istilahnya nyari burung itu nggak seperti sekarang Pak ya. Kalau sekarang kan mungkin istilahnya burung-burung yang ada mungkin kita bisa nyari dengan jebakan yang berbeda, tapi kalau zaman itu mungkin burung yang dicari mungkin masih burung-burung yang sekarang sudah hampir nggak ada mungkin ya. Jadi mereka harus masuk hutan. Nah pada waktu itu memang Mbah Min sama Mbah Prawi ini sudah berencana masuk ke hutan lagi, karena di hari sebelumnya mereka itu sudah masang beberapa jebakan, terus juga mereka sambil sekaligus nyari kayak ya mungkin kayu bakar, atau mungkin sekaligus juga istilahnya ada titipan dari orang-orang minta dicarikan daun-daun tertentu gitu. Ya udah mereka akhirnya siap-siap untuk berangkat. Nah pas mau berangkat itu sebenarnya Mbah Prawi ini, temannya Mbah Min ini, katanya sudah diingatkan sama saudara-saudaranya, loh mau berangkat lagi ta? Iya, kalau bisa jangan sekarang, soalnya ini katanya tanggalannya itu, kalendernya itu ya mungkin kalender hitungan orang zaman dulu ya, kalendernya itu gak bagus kalau mau masuk ke hutan yang sisi sana. Nah katanya itu ada dua hutan, di sisi utara sama di sisi selatan kampungnya. Katanya kalau tanggal-tanggal segini jangan masuk hutan yang sisi selatan, kamu mending masuk hutan sisi yang satunya saja. Tapi karena kemarin katanya itu, waduh aku sudah terlanjur naruh di sana ya, kalau misalkan nggak ambil di sana kan ya sayang, siapa tahu dapat buruan. Jadi mereka itu setengah mengacuhkan gitu aja. Enggak apa-apa, yang penting aja lah, kita hati-hati kok, kita tetap akan masuk hutan yang bagian selatan, karena memang kemarin sudah naruh benda-benda yang ada di situ. Jadi banyak sekali peralatan mereka yang ditinggalkan di sana. Jadi ya mau nggak apa-apa lah, hari ini kita masuk sana lagi, tapi tetap kok hati-hati. Terus mbahnya Mas Yono ini, Mbah Min ini juga bilang, nggih nggak apa-apa, nanti sama saya kok berdua.
Jadi kalau ada apa-apa gitu ya istilahnya bisa saling bantu lah. Karena memang katanya kalau orang-orang dulu itu kata Pak Jack, orang-orang apa di tempatnya Mas Yono ini, kalau orang-orang tuanya dulu kalau tanggal-tanggal tertentu memang nggak boleh masuk hutan karena ada yang hitungannya itu kayak hitungan jatuhnya itu apes gitu. Pernah ada yang dilanggar itu ya pulangnya itu ada yang digigit ular, ada yang jatuh terperosok ke jurang harus manggil warga untuk ditandu gitu. Jadi ada aja gitu. Tapi karena memang mbahnya Mas Yono ini, Mbah Min sama Mbah Prawi ini mungkin sudah pengalaman ya, sudah sering keluar masuk hutan. Jadi ya dianggapnya ya yang penting kita hati-hati. Kalau hati-hati ya, kalau orang dulu itu kalau hati-hati itu mungkin istilahnya kita bisa meminimalisir bayangannya gitu. Walaupun mereka sebenarnya juga ada rasa was-was. Bahkan katanya Mas Yono ini mbahnya ini sebelum mau masuk sempat was-was juga. Dia itu kadang-kadang juga mikir, iya ya kemarin itu orang-orang ada yang digigit ular, ada yang jatuh, terpleset, kakinya sampai kesleo. Ya istilahnya selalu ada resiko lah. Tapi bagi mbahnya Mas Yono ya resiko itu mungkin ya itu tadi bisa kita atasi sambil hati-hati gitu. Akhirnya mereka mulai masuk ke dalam hutan Pak Jack. Jadi pagi-pagi banget itu mereka sudah berangkat masuk ke hutan melalui rute yang memang selama ini sudah mereka hafalkan sampai melewati area-area yang istilahnya masih pinggiran hutan, kemudian baru masuk ke dalam, itu sudah tanaman sudah mulai lebat. Jadi ya mbahnya Mas Yono ini sempat waktu itu sudah menandai, oh kemarin masang jerat di sini, masang apa jebakan burung di sini, jadi dia itu sudah ingat semua. Tapi entah kenapa Pak Jack, mereka masuk hutan itu merasa begitu menginjakkan kaki ke dalam area hutan, tengah hutan yang memang area dalam itu, mereka itu kayak merasa kok jebakan kita nggak ada ya, waduh ini jangan-jangan ada orang lain yang ngambil gitu. Siapa yang ngambil wong di pinggiran hutan ini, kampungnya itu mungkin ya kampung kita sama kampung tetangga, siapapun yang keluar masuk itu sudah kita hafal, orangnya ya itu-itu aja. Masa mereka kok berani-beraninya ambil jerat atau jebakan milik kita, katanya Mbah Prawi gitu. Akhirnya ya mereka terus mencari, mereka itu sampai lupa Pak Jack berapa lama mereka itu mencari jebakan mereka. Akhirnya sampai menjelang siang, matahari itu tepat di atas kepala, mereka itu baru sadar, waduh udah mulai lapar, udah mulai waktunya makan, tapi jebakan itu nggak ketemu. Akhirnya ya sudahlah, kita berhenti dulu lah makan gitu. Mereka berhenti, buka bungkusan daun tempat mereka makan ya, sambil makan bekal itu mereka ngobrol. Lah waktu itu katanya Mbah Samin ini sempat nyampaikan, Cak, kayaknya jebakan kita itu nggak hilang. Nah terus gimana? Kayaknya kita itu salah jalan. Loh masa salah jalan? Iya, soalnya kalau kemarin itu hutannya memang ya di area sini, tapi jalannya bukan yang ini. Ini jalan yang makin turun ke area jurang katanya. Loh masa sih? Kok kelihatannya sama? Lah iya, kayaknya sama. Jadi mereka itu nggak pernah memasuki jalan ini Pak Jack. Tapi ternyata yang mereka rasakan jalan masuk ke jurang ini sama persis dengan jalan yang mereka lewati. Akhirnya ya sudah, kita makan dulu aja, habis itu kita balik gitu. Ya akhirnya mereka makan, selesai makan mereka siap-siap balik Pak Jack. Siap-siap balik itu kok mereka itu sepanjang perjalanan itu kesulitan nyari jalannya kembali itu Pak Jack. Sampai akhirnya mereka itu mendengar kayak suara aliran air gitu, gemericik aliran air. Jadi Mbah Samin sama Mbah Prawi ini berpikiran, kalau kita dari kampung ini naik ke hutan, jadi kalau ini aliran air kita ikutin, ya ini pasti nanti jatuhnya turun ke sungai-sungai ke kampung kita. Oh ya sudah, kita ikuti saja gitu. Mereka turun mencari suara air tadi, dan ketika mereka sampai di sana, ternyata di situ ada airnya sangat jernih Pak Jack. Jadi ada sungai kecil seperti keluar dari rembesan batu-batu gitu, tapi airnya sangat jernih. Dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka sempat berpikir, wah ini aliran airnya kelihatan, kita ikuti aja, ini kayaknya merembes ke kayak semacam saluran sungai kecil gitu. Oh iya, ayo kita ikuti gitu. Nah waktu itu Mbah Samin itu bayangannya ya sudah,
lihat aliran air, kita ikuti, kita pulang. Tapi temannya ini Mbah Prawi ini beda Pak Jack pikirannya. Dia itu tahu-tahu kok aku haus ya habis makan. Dia itu langsung tanpa babibu, tanpa kayak permisi atau apa gitu, dia langsung minum airnya Pak Jack. Diambil gitu, diminum buat cuci muka. Lah Mbah Samin itu kayak nggak inget gitu. Harusnya dia itu ngingetin temennya katanya. Dan Mbah Prawi itu kayaknya juga nggak inget juga, karena memang kalau orang-orang masuk hutan biasanya Pak Jack, kalau istilahnya mau ngambil air minum atau apa gitu ya kadang-kadang ada permisinya atau apa gitu. Habis itu Mbah Samin langsung kaget, loh Cak, sama ngapain minum dulu, ayo kita turun. Enggak apa-apa, ini airnya kok kelihatan seger banget, ini tak minum kok rasanya enak, seger, dingin katanya gitu. Langsung badanku itu rasanya sejuk semua gitu. Ya sudah, ayo kita turun. Mbah Samin waktu itu nggak ada kepikiran apa-apa Pak Jack katanya. Jadi begitu selesai minum, mereka pas mau turun, nggak taunya di depan mereka itu ada perempuan. Jadi ada perempuan itu ya dandanannya itu beda banget seperti orang-orang desa pada umumnya. Jadi kayak bedaknya itu kayak wajahnya itu bercahaya karena bedak gitu, terus matanya itu kayak tajam banget gitu, pakaiannya juga bagus banget, terus baunya itu wangi gitu. Jadi mereka itu kaget, loh kok ada perempuan di sini, terus dia itu kayak dandanannya itu kayak pakai apa ya, mungkin kalau zaman sekarang pakai make up yang bagus gitu, riasan yang bagus gitu, sampai kelihatan waduh apa kayak kulitnya putih banget gitu, terus pakaiannya itu bagus kayak dari sutra, kayak warnanya itu juga sangat beda banget sama orang-orang desa kebanyakan gitu. Jadi Mbah Samin itu kaget, Mbah Prawi itu juga kaget. Mereka ya istilahnya kagetnya itu kok tahu-tahu wanita ini muncul di depan mereka. Sama yang kedua, kok ada ya wanita di tengah hutan seperti ini, kok ada gitu. Mereka kaget, langsung bingung mau menyapa atau bagaimana, mereka cuma diem aja. Terus perempuan itu langsung ngomong, loh sampean ini dari mana, kok datang ke tempat sumber air saya katanya. Baru mereka jawab, oh maaf Mbak Yu, ini kita tadi mau nyari jalan, kita dari kampung sana katanya, mau nyari jalan pulang karena ini nyari jebakan yang kemarin kita pasang di hutan, kok kayaknya salah jalan. Akhirnya ya tahu-tahu masuk ke tempat ini, nggak tahu kalau ini sumber airnya Mbak Yu katanya gitu. Oh sampean ini kesasar di hutan ta. Ya sudah, kalau kesasar ayo mampir ke rumah saya dulu kan. Nah waktu itu mereka bayangannya ya antara bingung katanya Pak Jack, wah diajak mampir ke rumahnya berarti memang beneran perempuan ini tinggal di sini. Akhirnya mereka bilang, wah Mbak Yu ini kayaknya sudah siang, kalau mampir nanti khawatirnya nggak pulang-pulang gitu. Nggak apa-apa, di rumah banyak makanan, terus keluarga saya juga banyak, barangkali singgah sebentar, soalnya kalau minum dari sini nanggung sekalian makan di tempat saya sudah makan Mbak Yu katanya Mbah Samin. Enggak apa-apa, sekalian mampir ke tempat saya biar tahu tempat saya itu juga nggak jauh kok dari desa sampean. Kaget mereka. Akhirnya ya Mbah Samin ini sempat berpikir, kok ada ya desa di tengah hutan. Nah terus Mbah Prawi ini kayaknya langsung ikut aja. Ya udah ayo ikut aja, sekalian mampir. Siapa tahu di sana nanti kita disuguhi makanan enak. Terus Mbah Prawi sempat bilang juga, lah ini perempuannya cantik ini. Kayaknya siapa tahu kalau di sana juga keluarganya juga istilahnya banyak orang-orang yang ganteng, yang cantik, terus makanannya enak-enak banyak gitu. Mbah Samin itu sempat pikirannya sudah nggak jelas kemana-mana Pak Jack. Dia itu antara ragu ngikuti ajaan wanita cantik itu, dia juga kepikiran ini kayaknya di hutan. Selama ini dia masuk hutan nggak pernah nemui kampung seperti ini. Tapi anehnya Mbah Prawi ini kayaknya maksa banget. Jadi Mbah Samin ini sebenarnya pingin ninggalkan, ngajak Mbah Prawi pergi, tapi karena temannya Mbah Prawi ini maksa untuk ikut, akhirnya ya dia terpaksa ikut. Jadi dia itu jalan di belakang itu Pak Jack. Dan ketika Mbah Prawi ini jalan diikuti Mbah Samin, perempuan itu di depan jalan itu kayaknya itu kayak seperti setengah melayang gitu kan Pak Jack. Lah Mbah Samin ini antara sadar dan nggak sadar, dia itu kayak
bayangannya cuma ingat, aku harus pulang ini ke rumah, aku harus pulang nih. Dia itu nggak bisa kayak mengingatkan Mbah Prawi temannya ini, nggak bisa. Sampai akhirnya mereka itu jalan, mereka itu dari jauh itu melihat kayak ada perkampungan itu yang bagus banget gitu, dibanding kampungnya mereka berdua kayaknya beda banget. Jadi bangunan-bangunannya itu katanya omah kayak gedong-gedong gitu. Ya mungkin omah gedong itu kayak ya mungkin omah rumah-rumah dari batu bata yang megah gitu Pak ya. Sementara rumahnya Mbah Samin sama Mbah Prawi kan ya mungkin yang dikasih batu hanya separuhnya, Kelenengan ya. iya, atapnya dindingnya sebagian kayu, dapurnya juga belakangnya dari kayu, atapnya juga masih sebagian dari rangka-rangka kayu sama genteng biasa. Lah ini dia itu melihat dari jauh itu kayak rumahnya itu mewah banget, omah gedongan gitu ya, mungkin kayak omah-omah gedung-gedung di kota-kota zaman dulu gitu Pak Jack ya. Sampai jalan ke sana, nah Mbah Samin ini merasa tidak enak karena Mbah Prawi itu kayak ya istilahnya dia itu kayak jatuh cinta. Iya, ya? jatuh cinta kayak di mabuk asmara gitu. Terus sampai di sana mereka tuh mau masuk ke perkampungan itu. Mbah Samin narik sama Prawi, ayo pulang ayo, ini kayaknya kita jalan ini sudah lama loh, tapi kok nggak ada capeknya, ayo kita pulang aja. Lah Mbah Prawi itu menolak, waduh sudah terlanjur di sini, ini juga masih terang benderang, paling ini juga bentar lagi masih sore, sekalian aja kita makan dulu baru nanti pulang. Lah perempuan itu langsung bilang, iya nggak apa-apa, habis makan nanti nginap di rumah saya, nanti saya suguhi makanan enak, saya suguhi minuman katanya gitu ya. Mungkin minuman itu istilahnya mungkin orang zaman dulu itu ya kayak istilahnya ya kita happy minum arak atau minum apa mungkin gitu, nggak tahu Pak Cok ya. Kita suguhi minuman biar badannya hangat, nginap besok baru pulang. Jadi mereka itu kayak bertengkar satu sama lain katanya. Antara Mbah Samin sama Mbah Prawi ini bingung. Aduh, aku pulang aja kalau gitu. Ya sudah terserah kamu, kalau kamu nggak mau ikut gitu. Lah pas bilang gitu itu Mbah Samin itu ngelihat kayak Mbah Prawi itu kayak digandeng sama perempuan itu Pak Jack. Digandeng terus perempuan itu kayak ya istilahnya nggak peduli lagi sama Mbah Samin. Yang penting dia itu sudah gandeng Mbah Prawi, diajak, ayo monggo Cak masuk gitu. Mbah Samin bingung, waduh ini Cak Prawi kok malah masuk ke sini, ini sudah nggak bener ini katanya gitu. Habis itu dia segera istilahnya itu membalikkan badan, jalan lagi Pak Jack, berusaha menjauh lah dari tempat itu. Yang penting aku balik ke tempat air tadi, aku ngikutin jalan pasti nanti nyampe lah ke rumah gitu. Dia jalan balik beberapa langkah itu kayaknya bingung, waduh ini kok kayaknya jalannya beda sama yang tadi tak lalui. Padahal tadi mereka itu bertiga jalan bareng, tapi sekarang arah balik itu kayaknya beda Pak Jack. Tadinya mereka jalan itu kondisinya itu terang benderang kayak siang gitu, matahari bersinar tapi ya nggak ada rasa panas, nggak ada rasa terik. Tapi sekarang dia arah jalan balik itu kok kayaknya sudah langit itu warnanya kayak jingga gitu, sudah mulai hampir gelap gitu. Mbah Samin langsung merasa tidak enak. Waduh, dia itu bingung antara lanjut pulang atau ngajak Mbah Prawi temannya ini pulang. Tak panggil dulu lah. Dia itu balik badan mau manggil. Ternyata yang dia lihat itu Pak Jack kondisi hutan lebat yang sangat gelap gulita. Jadi tanamannya itu besar-besar, akar-akarnya itu sampai melingkar-lingkar antara tanaman satu pohon satu dengan pohon lain katanya. Jadi sangat lebat sekali. Dan Mbah Samin langsung menyadari kalau temannya itu sudah nggak ada di situ lagi. Rumah-rumah gedong yang tadi kelihatan bagus mewah itu nggak ada lagi. Jadi Mbah Prawi sama perempuan cantik tadi sudah hilang, berganti dengan kondisi hutan yang sangat gelap, pekat, dan tanamannya sangat rimbun banget. Bingung Mbah Samin. Dia itu manggil-manggil, Cak Prawi, teriak-teriak ke hutan itu, sepanjang hutan itu nggak ada suara apa-apa, hanya hening. Akhirnya dia itu balik cepet-cepet setengah berlari ngikuti jalan tadi. Dia itu pokoknya bayangannya satu, yang penting aku menjauh dulu dari tempat ini gitu. Karena dia sudah tahu betul ini tempatnya udah nggak bener kan ya, bukan tempat manusia lagi kan ya. Mbah Samin segera jalan, yang penting dia menjauh. Nggak lama kemudian Pak Jack, kondisi itu sudah gelap gulita malam. Jadi Mbah Samin waktu itu nggak siap bawa penerangan apa-apa. Jadi kondisi gelap gulita malam hari, dia itu terpaksa
berdiam, berhenti, dan di tengah hutan itu sambil menahan lapar, menahan dingin dalam kondisi gelap gulita, dia itu berdiam di tempat itu. Yang ditakutkan Mbah Samin waktu itu bukan binatang berbisa, bukan harimau, bukan macan atau binatang-binatang buas lainnya. Yang dia takutkan cuma ya ketemu perempuan cantik itu tadi. Jadi dia itu semalaman nggak tidur, meringkuk di bawah pohon itu sampai menahan dingin, menahan lapar, menahan menahan takut katanya. Sampai akhirnya pagi-pagi bener, matahari bersinar, tubuhnya itu sudah merinding semua dia. Merinding semua. Jalan balik mencari arah di mana dia mengingat-ingat kemarin lewat mana gitu. Sampai akhirnya dia mencari-cari jalan, karena nggak ketemu malah makin tersesat. Akhirnya ya Mbah Samin itu diam saja di situ Pak Jack, sambil berpikir ini gimana ini, bekal sudah habis karena nggak ada niat menginap, badan sudah capek semua, terus juga hausnya bukan main, lelah bukan main, semalaman nggak tidur. Dan nggak taunya pas dia lagi bingung kayak orang linglung gitu Pak Jack, ternyata dia itu ketemu beberapa orang yang memang sengaja nyari dia. Loh, Cak Samin, kok bisa di sini sampean? Waduh, ternyata tetangga-tetangga saya gitu. Akhirnya dia itu langsung berteriak, minta tolong, minta dibantu, ya akhirnya dipapah. Loh, Cak Prawi mana? Mbah Prawinya mana? Waduh, orangnya hilang. Hilang di mana? Hilang di hutan sana katanya, sambil nuding ke arah kayak lembah yang memang hutannya itu gelap banget Pak Jack. Dan ternyata orang-orang sana, waduh, kok bisa pergi ke alas, ke hutan situ, karena memang bagi mereka lembah itu katanya ibaratnya kayak area yang dilarang untuk orang-orang dimasuki, karena di situ banyak binatang buas, terus juga hutannya lebat banget. Jadi orang yang masuk situ orientasinya pasti hilang katanya Pak Jack. Jadi kalau dijelaskan secara logis itu masuk ke situ itu nyari orientasi barat, timur, selatan itu hilang karena nggak bisa ngelihat arah matahari. Daun-daunnya di atas itu sangat lebat pepohonannya. Akhirnya dia ditolong sama warga, diajak pulang, sampai jalan itu beberapa kali itu dipapah katanya. Jadi akhirnya Mbah Samin ini diantar pulang, baru sampai di kampung dia ditanyai Mbah Prawi di mana, dia akhirnya cerita apa adanya. Akhirnya ya orang-orang segera berangkat nyari lagi dengan beberapa istilahnya dengan jumlah orang yang lebih banyak. Ternyata walaupun mereka mencari-cari di sekeliling hutan yang dilarang itu tadi, yang areanya gelap itu tadi, mereka nggak nemu Mbah Prawi. Sampai esok harinya diulangi lagi, mereka nggak ketemu. Mereka juga sempat tanya-tanya orang pintar lah, sesepuh desa, katanya ya sudah susah kalau istilahnya kalau balik lagi, karena ya mungkin dia ikut peri penunggu hutan sana. Jadi mungkin penunggu hutan itu kayak golongannya peri gitu Pak Jack. Yang pertama itu sama yang kedua, katanya Mbak Prawi ini sudah terlanjur minum air dari sumber gitu. Jadi tanpa permisi, tanpa apa-apa langsung minum air. Jadi kalau sudah minum air gitu sudah dianggap kayak ya kerasan di sana, nggak bakalan mau pulang katanya gitu. Jadi akhirnya ya Mbak Samin kayaknya kapok lagi kalau masuk hutan, di mana dia itu nggak ada temannya. Terus kalau orang sana itu katanya punya hitungan apes, nggak boleh masuk hutan itu ada. Jadi ya Mbah Prawi bener-bener Mbah Samin bener-bener hati-hati supaya nggak sampai dia itu mengalami kejadian seperti Mbah Prawi sahabatnya itu Pak Jack. Jadi itu cerita Mas Yono ini tentang pengalaman mbahnya waktu masih muda Pak Jack. Iya. Jadi apa ya Kang ya? Di tempat-tempat yang jarang dijamah manusia itu banyak yang tinggal di sana sebenarnya ya. Iya. Tapi kita juga nggak tahu sih. Kalau misalnya dalam kondisi apapun ya tetap harus permisi, istilahnya seperti itu. Atau mungkin kita nggak boleh lah untuk istilahnya itu ngelitis kalau orang Jawa itu. Iya. Apa itu ngelitis itu ya? Ya istilahnya Pak Jack, usil. Usil atau mengambil sesuatu yang mungkin bukan miliknya. Atau mungkin kalau kita ada juga cerita yang hampir sama sih. Tapi di sini ini menjebak buruan, tapi buruannya ini bukan dari jenis binatang biasa, ya. Dan orangnya juga hilang. Oke, terima kasih Sobat Pemburu Kisah sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah.
dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.